Selamat datang di Roland Extra Wrestling. Selamat datang di video terbaru. Di video ini aku akan kasih tahu kalian kutipan-kutipan dari buku Ronda Rousey tentang WWE. Jadi aku nggak bakal kasih tahu kalian apa aja yang ada di buku Ronda Rousey tentang hal-hal personal atau pribadinya dia. Aku cuman kasih tahu kalian kutipan-kutipan tentang WWE yang ada di buku Ronda Rousey yang kontroversial ini. Sebelum aku kasih tahu kutipan-kutipannya, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman kalian yang suka WWE atau teman kalian yang suka Ronda Rousey. Aku pengen kalian subscribe ke channel ini karena aku pengen 100 subscriber di bulan ini. Dan aku juga upload video setiap hari loh tentang WWE. Jadi tolong subscribe sekarang, oke? Let's go. Yang pertama yaitu Ronda terhadap jalan karir pertamanya di WWE itu sangat baik. Dia bilang kalau dia ingin terus mengikuti perkembangan karirnya di WWE saat itu. Tujuan untuk kembali ke WWE memang sudah dijadwalkan, tetapi Ronda ingin punya bayi dulu sebelum balik lagi ke WWE. Yang kedua, di dalam kontrak Ronda Rousey itu dia mendapatkan libur selama 1 minggu per bulan. Karena saat itu untuk mengurus anak bayinya dan Ronda juga tidak mau ngelakuin pekerjaan luar. Tapi suatu hari, Laurinaitis telepon kalau Ronda perlu hadir di acara Good Morning America dan itu harus karena Ronda bekerja untuk WWE. Dan Ronda juga membutuhkan exposure itu. By the way, Laurinaitis itu salah satu produser di WWE. Yang ketiga, Ronda dikasih tahu kalau Lacey Evans lah yang akan memenangkan title dan Ronda juga diberitahu kalau dia bisa ngasih tahu rencana itu ke Lacey sendiri. Tetapi akhirnya rencana itu diubah dan menjadikan Liv yang memenangkan title, ngebuat Ronda ngerasa bersalah karena memberitahu Lacey dan ngebuat Lacey menjadi terlalu berharap. Yang keempat, Bruce Prichard memberitahu Aliyah bahwa tidak ada yang mau bekerja dengannya yang membuat Aliyah menangis. Saat Liv, Bayley, dan Ronda ngelabrak Bruce berlagak seolah-olah dia nggak bilang itu ke Aliyah dan mencoba menyalahkan orang lain. Yang kelima, Ronda bilang ingin bertanding dengan Becky Lynch di WrestleMania 39 dan terus-menerus diberitahui oleh Paul Heyman dan produser lain bahwa mereka akan memberitahu Ronda apa rencananya pada minggu berikutnya. Tapi Ronda diberi alasan seperti itu terus-menerus sampai berbulan-bulan. Yang keenam, memberitahu Paul Heyman di malam sebelumnya kalau Ronda ingin menyerahkan title hanya ke Charlotte Flair. Yang ketujuh, melabrak Triple H karena Ronda tidak suka diabaikan. Ronda tidak suka bagaimana mereka selalu mengabaikan permintaannya. Selalu diabaikan ketika Ronda tanya jalan cerita untuk Ronda ke depannya seperti apa. Yang kedelapan, Ronda diberitahu kalau Vince McMahon merasa kalau para fans tidak akan paham kenapa Ronda dan Shayna dijadiin tag team. Karena fans gak akan mengira kalau Ronda dan Shayna itu teman di luar WWE. Yang kesembilan, Paul Heyman bilang ke Ronda kalau Sami Zayn akan mengkhianati The Bloodline itu sudah direncanakan setahun sebelumnya. Tapi WWE bilang ke Ronda kalau mereka nggak pernah ngerencanain sejauh itu sebelumnya. Yang ke-10, Ronda ingin dapat prioritas travel yang sama seperti Logan Paul, Roman Reigns, dan Brock Lesnar. Yang ke-11, Ronda bilang kalau Charlotte Flair versus Rhea Ripley itu melebihi 20 menit dalam pertandingan mereka di WrestleMania 39. Hal itu dianggap tidak menghormati acara utama oleh banyak produser. Acara utamanya di Night 1 WrestleMania 39 itu The Usos lawan Sami Zayn dan Kevin Owens. Yang ke-12, Ronda bilang kalau Rhea Ripley sebenarnya dihukum untuk tidak bergulat dan hanya dijadikan sebagai pelayan di Judgment Day. Yang ke-13, untuk pertandingan Ronda dengan Shayna di SummerSlam, mereka diberitahu bahwa itu akan menjadi fight pit match. Shayna dan Ronda ingin menggunakan NXT Pit Cage dan ingin melakukan spot di mana Shayna akan mengunci Ronda saat Ronda bergelantung di sisi ring. Yang pada akhirnya rencana itu ditolak dan Ronda diberitahu oleh Paul bahwa mereka bisa pakai sarung tangan UFC agar terlihat seperti pertandingan sungguhan. Yang ke-14, Ronda diberitahu bahwa waktulah yang menghasilkan uang bukan pertandingan. Di mana Ronda menjawab jenis uang seperti apa yang dihasilkan oleh entrance masuk selama 8 menit. Menyindir entrance masuknya Roman yang selalu makan waktu lama. Yang ke-15, Ronda kesal Seth Rollins dan The Bloodline memiliki 2 segmen video dan diberitahu bahwa segmen Ronda dengan Shayna harus terpotong. Ronda bilang, mengapa 2 orang yang bahkan tidak ada di sini mendapatkan lebih banyak waktu? Yang ke-16, Ronda bilang kalau setiap kali ada pegulat laki-laki yang melakukan kesalahan atau botch,
para fans tidak akan memikirkannya. Tetapi ketika ada pegulat perempuan yang melakukan kesalahan atau botch, para fans tidak bisa menunggu untuk mencaci maki mereka. Ini tertuju pada pertandingan Ronda melawan Shotzi di SummerSlam. Yang ke-17, Ronda bilang kalau ada ketegangan di backstage antara Triple H dan Vince McMahon. Keduanya ingin memegang kendali. Setiap kali Triple H melakukan suatu perubahan, seseorang di bagian produksi akan mengirimkan berita itu ke Vince, yang kemudian Vince akan mengubahnya kembali. Yang ke-18, Ronda bilang saat Triple H cuti untuk menjalani operasi, Vince mengambil alih NXT, menempatkan John Laurinaitis sebagai penanggung jawab di sana dan memecat banyak talent NXT yang berusia di bawah 25 tahun. Yang ke-19, Ronda bilang terkait skandal uang tutup mulutnya Vince McMahon, Vince menyalahkan John Laurinaitis. Yang ke-20, saat Royal Rumble 2022, Ronda seharusnya keluar di giliran 30. Tiba-tiba diberitahui bahwa Ronda akan keluar di giliran 28. Ketika Ronda tanya apa yang harus dia lakukan ketika keluar terlebih dahulu dari yang direncanakan, seorang produser bilang, terserah. Yang ke-21, Ronda bilang setelah COVID, para wanita di ruang ganti menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Dan selalu ada ketakutan bahwa akan ada yang dipecat secara tiba-tiba. Yang ke-22, Paul Heyman dan para produser menyalahkan Liv Morgan karena para fans gak mendukung Ronda saat Ronda menjadi champion waktu itu. Yang ke-23, Ronda curhat kalau dia kecewa dengan pertandingannya di WrestleMania 39 ke Hall of Famer di backstage setelah bertanding. Tetapi sang Hall of Famer malah bilang semua ini tuh palsu. Gulat ini palsu. Karakternya juga palsu. Jadi gak usah dipikirin. Yang ke-24, Ronda ingin bertanding seperti Piper melawan Goldust atau Backlot Brawl into the Ring dengan Becky di WrestleMania, tetapi diberitahu kalau para fans tidak akan menyukainya. Yang ke-25, terlepas dari media sosial, Ronda tidak pernah mengatakan hal buruk tentang Becky. Dan alasan dia kembali ke WWE itu juga agar Ronda bisa bersolo karir dengan Becky dan Shayna. Dari Royal Rumble 2022 hingga Royal Rumble 2023, dia diberitahu bahwa mereka akan melakukan Ronda versus Becky, yang ternyata tidak terjadi. Yang ke-26 atau yang terakhir, tidak diperbolehkan melakukan move yang banyak di WrestleMania 39 karena lengan Ronda Rousey itu sedang cedera. Jadi itulah kutipan-kutipan di buku Ronda Rousey tentang WWE. Menurut kalian gimana? Aku bakal kasih tahu pendapatku di video selanjutnya karena aku pengen video ini tuh cuma ngecakup kutipan-kutipan dari buku Ronda Rousey tentang WWE. Apa pendapat kalian tentang omongan-omongan Ronda Rousey di bukunya tentang WWE? Aku pengen tahu reaksi kalian di komentar. Jadi yaudah gitu aja di video ini. Aku pengen kalian like dan share video ini agar orang-orang tahu apa aja yang Ronda Rousey katakan di bukunya tentang WWE. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini karena aku upload video setiap hari. Yes boy, see you.